pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat di dalam teks Amsal 15 ayat 12. Di sana katakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kita mengambil sebuah tema atau topik menghindari jalan yang keliru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, berbagai tawaran-tawaran duniawi. Dan di dalam menghadapi situasi ini, pastinya kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Pilihannya itu ada dua. Pilihan memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang keliru. Saudara, dalam teks yang telah kita baca di sini, bahwa di sini berbicara tentang jalan yang orang disangka jalan lurus, ya ternyata membawa orang itu kepada jalan yang menuju pada maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam hidup ini Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap memilih jalan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menghindari jalan yang keliru dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah kita memiliki iman yang pasti. Ya, iman kita harus pasti. Iman kita kepada siapa? Iman kita adalah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sentral di mana kita harus percaya kepada Dia. Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang harus kita yakini di dalam seluruh hidup kita, di dalam segala aspek kita, aspek kehidupan kita. Kita selalu percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena iman, berbicara tentang iman, ya kita tidak melihat ya secara fisik, tetapi sesuatu itu kita meyakini bahwa akan terjadi. Itu merupakan iman. Itu sebabnya kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghindari jalan yang keliru. Yang kedua adalah kita hidup di dalam firman Tuhan. Ya, firman menjadi satu kekuatan untuk mengarahkan jalan hidup kita, mengarahkan kehidupan kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan firman sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita, contoh di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kebenaran Tuhan, firman Tuhanlah yang menuntun kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa bagaimana kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini sangat penting. Ya, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, konektivitas kita pribadi dengan Tuhan sangat penting. Tidak bisa kita menjalani kehidupan ini tanpa hubungan pribadi kita baik dengan Tuhan. Ya, dimana kita melihat dalam pelayanan Yesus Kristus, sekalipun Yesus adalah Tuhan, tetapi ada waktu-waktu tertentu di dalam pelayanan Yesus dalam dunia, selama ada dalam dunia ini. Dalam pelayanan Yesus selalu membangun meditasi dengan Bapa,
selalu melakukan doa. Ada waktu-waktu tertentu Yesus mengalokasikan waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga. Saudara, ini menjadi satu teladan yang baik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagaimana hidup kita selalu hidup dengan doa. Doa itu bagian dari membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan 3 hal ini, maka kita bisa menghindari dari jalan yang salah, menghindari dari jalan yang keliru. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita semua.